didukung dengan gaya hidup yang sehat, ya. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu ketahui bagaimana jantung kita itu bekerja 24 jam sehari, ya, di dalam tubuh kita. Saya sedang berbicara di sini, dia terus bekerja. Bapak Ibu sedang menyaksikan webinar ini juga terus bekerja. Tidur pun terus bekerja, tertawa juga terus bekerja, sedih pun terus berdetak dan bekerja. Jadi inilah jantung kita. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, jantung kita itu sebenarnya ada 3 komponen penting supaya kita sehat. Yang pertama adalah jantung itu sendiri sebagai organ yang berfungsi sebagai pompa raksasanya. Kemudian ada pembuluh darah yang tadi panjangnya kurang lebih 2,5 kali keliling bumi yang akan mengalirkan aliran darah. Dan di sini ada darah sebagai komponen yang membawa nutrisi dan oksigen ke sel-sel tubuh. Ya, jadi itu. Inilah jantung ataupun sistem kardiovaskuler kita. Nah, ada yang mengatakan bahwa kesehatan berawal dari jantung yang sehat. Bapak Ibu pasti setuju ya, kalau kesehatan kita berawal dari jantung yang sehat. Kalau jantung kita sehat, maka saraf kita menjadi sehat. Kalau jantung kita sehat, maka otot-otot kita menjadi sehat. Kalau jantung kita sehat, air seni juga keluar dengan baik. Kalau jantung kita sehat, maka aliran darah yang ke pencernaan jadi bagus, maka kita bisa mengunyah, kemudian mencerna makanan dengan baik. Kalau jantung kita sehat, maka sistem integumentari ataupun sistem pada kulit kita menjadi cerah, tidak berkeriput dini. Nah, itu kalau jantung kita sehat. Pada wanita, itu yang didapat. Terus kalau pada pria, tentunya kalau jantung kita sehat, maka sistem reproduksinya akan baik. Jadi, bisa jadi kita akan terhindar disfungsi ereksi pada pria. Ya, makanya nggak heran kalau misalnya jantung sehat sama dengan performa pada laki-laki itu sehat juga. Jadi ada istilah DE sama dengan ED atau disfungsi ereksi sama dengan eh, disfungsi endotel ataupun kerusakan pada endotel yaitu lapisan dalam pada pembuluh darah kita kalau rusak maka jantung juga rusak maka terjadi juga disfungsi ereksi. Jadi semua terkait di sini ya. Jadi makanya kesehatan berawal dari jantung yang sehat ya. Nah, tapi pertanyaan teman-teman di rumah, yakinkah jantung teman-teman yang ada di rumah ataupun dimanapun berada sudah sehat atau enggak? Atau yakin enggak bahwa jantung teman-teman itu sehat? Kalau yakin, silakan mungkin teman-teman boleh di chat ya, jawab yakin ya. Saya ingin periksa siapa yang jawab yakin. Kalau misalnya tidak yakin, ya jawab tidak gitu ya. Siapa yang yakin bahwa jantung dari teman-teman itu sehat, silahkan bisa diketik di chat ya. Wah, yang yakin, wah langsung banyak yang yakin ya. Ibu Linda yakin, Ibu Tati, Ibu Sofi. Wah, ada yang tidak nih ya. Ternyata ada yang tidak. Oh, yakin juga ya. Ternyata banyak yang yakin ya. Banyak yang yakin kalau jantungnya kita itu semua menjadi sehat. Nah, kalau memang banyak yang yakin ya, sekarang kita lihat ya faktor resiko yang membuat jantung kita menjadi tidak sehat. Nah, kalau dulu kita masih banyak raw food, jadi banyak makanan-makanan yang diambil dari kebun kita, banyak yang langsung diambil dari pertanian ya, yang sekarang banyak olahan. Ya, kalau dulu ya kita banyak gerak, ya banyak gerak. Ya sekarang generasinya adalah segenerasi rebahan. Kalau demikian adanya, apakah teman-teman masih yakin bahwa jantung kita sehat? Tentunya masih menjadi pertanyaan ya. Karena kalau kebanyakan makanan olahan tentunya tidak baik buat tubuh kita dan juga tidak baik buat kesehatan jantung kita. Nah, kalau teman-teman yakin, apakah teman-teman di rumah misalnya sudah melakukan olahraga minimal
sehari 30 menit ya, atau 150 menit per minggu ya. Kalau tidak melakukan, coba apakah masih yakin? Karena dengan olahraga itu akan menguatkan jantung kita. Nah, orang Jepang itu terkenal sehat, teman-teman, karena dia hobi jalan kaki. Beda dengan orang kita, ya. Jalan kaki sedikit sudah malas banget ya. Makanya orang Jepang itu terkenal saya. Rata-rata mereka bisa tinggi dalam jalan kaki. Yang paling tinggi memang Hong Kong ya. Hong Kong itu nomor satu. Nah, kemudian stres juga. Nah, siapa yang tidak terbebas dari stres? Semuanya pasti kena stres. Tergantung kita cara mengendalikannya ya teman-teman. Ya. Nah, karena stres yang tinggi dapat meningkatkan tensi tubuh. Nah, tensi ini akan meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah, salah satu obat stres apa teman-teman? Salah satu obat stres adalah tawa. Jadi dengan tertawa, kita juga bisa menurunkan hormon kortisol sehingga kita bisa berkurang stresnya. Nah, tapi kenyataannya teman-teman, kita semakin dewasa semakin sulit untuk tertawa. Jadi ada sebuah penelitian ya, semakin dewasa, usia-usia di atas 40 tahun, paling kita tertawa sehari paling 4 sampai 5 kali. Nah, kalau yang belum tertawa hari ini, silahkan coba untuk tertawa masing-masing di rumah ya, karena tertawa itu bagus sekali buat tubuh kita supaya kita jadi sehat dan juga membantu supaya jantung kita juga pompanya bagus ya. Oke. Kemudian ya untuk yang yakin ya, untuk yang yakin ini, apakah Anda tidak minum minuman manis ya? Ya, tentunya menurut penelitian ini teman-teman, 60% ya 60% penduduk Indonesia usia 3 tahun ke atas mengonsumsi minuman manis 1 kali per hari, lebih dari 1 kali per hari. Nah, padahal minuman manis ini tinggi akan gula, gula di dalam tubuh akan membuat asaman di dalam tubuh kita, jadi pembuluh darah kita jadi meradang dan juga sel-sel darah kita juga akan rusak ya karena minum minuman manis ini. Karena darah cenderung akan kental ya. Jadi ini banyak sekali terjadi di kita ya. Makanya minuman manis ini menjadi concern tersendiri buat pemerintah Indonesia. Sementara kalau di Singapura sendiri sudah menerapkan cukai ataupun menerapkan peraturan tentang minuman manis. Di Indonesia masih gontok-gontokan karena ketika diterapkan maka pengusaha dari minuman tersebut akan berkurang omsetnya karena ada cukai bila minuman manis melebihi dari standar yang ada diterapkan. Nah, makanya nggak heran kalau di Singapura itu dikenal sebagai negara yang sudah memasuki blue zone, ya blue zone 2.0. Artinya apa? Mereka di sana banyak orang-orang yang memiliki usia harapan hidup tinggi, ya. Kalau usia harapan tinggi, artinya banyak orang yang sehat hingga usia tua. Kalau di Singapura itu rata usia harapan hidupnya itu di 84,37 tahun. Sementara kalau di Indonesia sekitar 72,50 tahun. Artinya apa? Di Singapura dengan penerapan regulasi yang bagus, kemudian pengetatan minuman manis, maka nyata berdampak pada kesehatan penduduknya. Dan Indonesia saat-saat ini sudah mulai gencar untuk menerapkan hal tersebut, tapi belum masif. Dan kitalah sebagai agen yang bisa memberikan pemahaman untuk promotif kesehatan supaya kita juga mulailah mengurangi minuman-minuman manis. Karena minuman manis ini beresiko sekali untuk terjadinya misalnya diabetes mellitus, nanti dari diabetes berujung ke penyakit jantung koroner. Ingat di Indonesia itu negara nomor 5 nih, teman-teman. Negara nomor 5 penduduk dengan diabetes tertinggi di dunia.
Jadi tahun 2021 ya, Indonesia itu ada sekitar 19,5 juta orang yang menderita diabetes mellitus. Bahkan nanti di 2045 diperkirakan sekitar 28,6 juta orang yang terkena diabetes. Bahkan saat-saat ini ya, banyak orang yang gagal ginjal, anak-anak gagal ginjal, nah masifnya peredaran ataupun konsumsi minuman manis ya. Oke. Nah, ini sengaja saya informasikan ke teman-teman, kenapa sih banyak orang yang suka minuman manis? Dalam survei itu karena penasaran. Ya, jadi penasaran atau mungkin dalam istilah anak muda sekarang FOMO ya. Jadi FOMO. Jadi mereka penasaran. Jadi 32,4% itu karena penasaran, kemudian rasanya yang enak, harganya cocok, dan juga karena pengaruh influencer. Itulah mengapa minuman manis itu berjamur di Indonesia. Itu tadi data 2018, 60% orang Indonesia mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali per hari. Nah, sekarang udah 2024 pasti lebih banyak lagi. Nah, kita lihat video berikut ini, teman-teman. Itulah minuman manis di dalam eh, kehidupan hari-hari kita ternyata tinggi banget akan gula. Sampai 100 gram per sajian ya, itu tinggi banget. Padahal jatah kita itu untuk orang dewasa itu hanya sampai 50 gram ya. Jadi itu minuman manis. Nah, kita lihat ya di sini ada juga contoh-contoh yang lainnya. Misalnya di minuman-minuman botolan ya. Jadi satu botol itu ada 22 gram gula, kemudian sampai 40 gram ya. Apalagi kalau di minuman-minuman seperti misalnya coklat seperti ini sampai 50 gram. Kemudian kita lihat di produk-produk kemasan untuk probiotik misalnya ya. Itu sampai 10 gram, 26 gram. Kemudian ada 20 gram per botol, ini tinggi-tinggi banget ya. Jadi ini menjadi perhatian kita supaya di dalam memilih minuman yang berkadar gula tinggi sebaiknya mulai dikurangi, apalagi kalau dihindari apa lebih bagus lagi ya. Nah, ini contoh kalau misalnya garam, gula, kemudian tepung juga banyak. Kalau kita konsumsi, anggap saja mie di sini, satu bungkusnya itu udah sampai 420 kalori. Kemudian selain itu juga biasanya natriumnya ataupun sodiumnya bisa sampai 1000 sampai 2000 miligram. Padahal batasan kita hanya sampai 2000 miligram. Dan seterusnya ya. Oke, ini batasan kita.
Dan ini data 2014, ya. Kebanyakan dari kita, 1 di antara 5 orang itu mengonsumsi lemak lebih dari yang dianjurkan. Mengonsumsi makanan bergaram, ya, ya, makanan yang mengandung sodium ataupun natrium itu 1 di antara 2 orang. Ini artinya apa, teman-teman? Makanya nggak heran nanti survei mengatakan bahwa 1 di antara 3 orang Indonesia itu menderita hipertensi. Sedangkan gula itu sekitar 5%. Jadi 1 di antara 20 orang itu mengonsumsi gula lebih dari 50 gram per hari. Nah, makanya nggak heran tadi ya, teman-teman. Nah, ini ada juga ya penelitian lagi, 1 di antara 5 orang penduduk Indonesia kolesterolnya itu di antara 200 sampai 239. Artinya di atas ambang batas. Nah, karena apa? Karena tadi gaya hidup atau pola makan yang tidak sehat tersebut. Nah, kalau misalnya gaya hidup atau pola makan yang tidak sehat tersebut dibiarkan, maka makanan-makanan tersebut, lemak, kolesterol, itu akan merusak lapisan dalam dari pembuluh darah kita. Nah, lama-kelamaan di situ terbentuk. Nah, plak akhirnya akan menyumbat aliran darah, nanti terjadilah keping darah menumpuk di situ, sehingga ya sehingga jantung tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi dengan baik. Lama-kelamaan, kalau misalnya sumbatannya di jantung, terjadi jantung koroner. Kalau di otak terjadi stroke, kalau di ginjal terjadi gagal ginjal, kalau di telinga misalnya juga terjadi tinnitus atau telinga berdering dan seterusnya. Jadi itu akibat gaya hidup yang salah dari kita sebenarnya. Oke, dengan masuknya kalori yang tinggi, ini juga terlihat di sini akan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Nah, kenapa tinggi penyakit jantung koroner di Indonesia? Karena kita lihat di sini, 1 di antara 5 orang Indonesia itu mengalami kegemukan. Artinya apa? Kalau kita ukur indeks massa tubuhnya, ya, indeks massa tubuh yang lebih dari 27 itu sebanyak 21,8%. Padahal, ya, menurut sebuah penelitian dari Rumah Sakit Banda Aceh, ya, mereka yang punya indeks massa tubuh lebih dari 25 itu akan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner hingga 2,7 kali lipat. Nah, jadi bagi teman-teman ya yang ataupun keluarganya yang obesitas ataupun indeks massa tubuh atau body mass index di atas 27, apalagi di atas 30 atau di atas 25 lah, itu perlu hati-hati. Nah, cara ngukurnya simple ya. Cara ngukur indeks massa tubuh, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat. Ya, itu simpel sih nanti cara mengukurnya. Oke. Kemudian, nah ini juga ya, orang Indonesia banyak yang berperut buncit. Artinya 1 di antara 3 orang Indonesia itu perutnya buncit. Ya, terutama pada laki-laki. Jadi laki-laki itu batasannya itu 90 cm. Kalau wanita itu batasannya adalah 80 cm. Inilah mengapa penyakit jantung itu banyak pada laki-laki. Ya, karena laki-laki banyak yang berperut buncit. Ya. Nah, perut buncit ini adalah tanda-tanda bahaya. Kenapa? Karena di dalam perut buncit ada lemak topik ataupun lemak yang tidak seharusnya menumpuk di situ atau utamanya lemak visceral. Nah, lemak visceral ini akan membuat tubuh kita mengalami peradangan, ya baik peradangan tersamar, nanti lama-kelamaan menjadi peradangan kronis dan akan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Jadi para laki-laki ya terutama ya perlu hati-hati ini ya, perlu hati-hati kan perut yang sudah mulai maju ke depan. Oke, ini adalah data tadi sudah disebutkan di awal. Nah, ini juga tadi yang disebutkan bahwa konsumsi garam kita itu 1 di antara 2 orang tadi di survei 2014
itu lebih dari yang distandarkan. Makanya nggak heran, 1 di antara 3 orang Indonesia menderita hipertensi. Padahal teman-teman, 69% orang yang terkena serangan jantung itu untuk pertama kalinya dia memiliki tekanan darah tinggi. Artinya memiliki tekanan darah di atas 140/90. Demikian juga 75% orang yang mengalami gagal jantung kongestif, jadi jantungnya itu tidak memompa dengan baik, gagal jantung, itu juga memiliki tekanan darah tinggi. Artinya apa? Kalau tekanan darah tinggi kita tidak terkontrol dengan baik, maka akan meningkatkan risiko sekali terhadap terjadinya penyakit jantung ataupun gagal jantung. Nah, ini tahun 2018, 1 di antara 67 orang menderita penyakit jantung. Kemudian stroke, 1 di antara 100 orang. Dan ini salah satu contoh kalau kita bisa membantu mendeteksi apakah kita beresiko terkena penyakit jantung atau tidak. Misalnya dengan melihat mata, ya, misalnya dengan melihat mata, kalau ada lapisan putih, nah ini sebelah kanan, persis, nah ini ada lapisan putih di mata kita, nah itu kita sebut arcus kornea, nah ini pertanda banyak kolesterol nih, ya, banyak kolesterol yang dirusak oleh free radikal. Nah ini juga akan meningkatkan resiko penyakit jantung. Kemudian ada namanya nail clubbing, jadi ini tidak bertemu, harusnya ada celah seperti ini, tapi ini enggak ada. Nah ini juga teman-teman bisa cek, bisa meningkatkan resiko penyakit jantung ataupun oksigenasi ke jaringan perifer tidak lancar. Dan yang sebelah sini, ya, apabila ada benjolan ataupun tumpukan-tumpukan kolesterol warna kuning di sekitar mata kita, itu menandakan kita itu menderita tinggi kolesterol. Nah, ini tentunya akan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Nah, teman-teman, penyakit jantung itu banyak macam. Ada penyakit jantung koroner ataupun arteri koroner di mana terjadi penyempitan pembuluh darah. Kemudian ada gangguan irama jantung, ada kelainan jantung yang terjadi sejak lahir, ada gangguan pada otot jantung, ya. Ada juga karena infeksi pada jantung, tapi ini udah sedikit sekali, ya. Biasanya misalnya gigi ataupun gusi kita terluka, ada virus masuk ke aliran darah, tapi ini jarang. Kemudian ada penyakit katup jantung dan ini banyak juga terjadi, ya. Tapi yang kita bahas di sini lebih ke arah penyakit jantung koroner akibat gaya hidup tersebut. Nah, teman-teman, penyebab penyakit jantung sendiri sebenarnya tidak diketahui secara pasti, teman-teman, ya. Tapi kita bisa mewaspadai resikonya ataupun risikonya. Nah, apa itu risikonya? Ada risiko yang bisa dikontrol, ada risiko yang tidak bisa dikontrol. Yang tidak bisa dikontrol misalnya usia, ya, ataupun jenis kelamin. Nah, kalau teman-teman, ya, yang usianya 45 tahun ke atas atau wanita usia 55 tahun ke atas itu lebih mudah kena serangan jantung daripada yang lebih muda. Jadi kalau usianya teman-teman sudah di atas 45, laki-laki harus hati-hati. Makanya nggak heran, ya, ketika usia-usia 40, 45 ke atas, masalah aliran darah ke organ genital juga mulai bermasalah, ya. Kemudian jenis kelamin. Kalau pria itu lebih banyak beresiko terkena penyakit jantung daripada wanita. Nah, tapi ketika wanita mengalami menopause, maka resikonya hampir sama dengan pria, ya. Kemudian riwayat keluarga. Nah, ini juga hati-hati ya kalau teman-teman punya keluarga, ya. Misalnya orang tua punya serangan jantung yang fatal di bawah usia 61 tahun, kemungkinan teman-teman bisa mengalami resiko penyakit jantung atau serangan jantung 5 kali lebih besar. Apalagi kalau sudah pernah punya masalah penyakit jantung sebelumnya. Jadi kalau misalnya sudah kena serangan, kedepannya harus hati-hati, jangan sampai terkena serangan yang lebih fatal lagi. Kemudian, nah, kolesterolnya, tadi di penelitian kita banyak yang kolesterolnya tinggi, sekitar 8%-an, di atas 240. Padahal kalau 240 ke atas, itu meningkatkan risiko 2 kali lipat. Kemudian mereka-mereka yang punya diabetes, ya, meningkatkan risiko 50%
daripada yang tidak terkena diabetes mellitus. Yang hipertensi akan meningkatkan risiko serangan jantung 3-5 kali lipat. Yang hobi merokok, ya, 1-4 batang per hari pun bisa meningkatkan risiko serangan jantung 2 kali lipat. Ya. Kemudian obesitas, ya, obesitas itu bisa meningkatkan risiko penyakit jantung 8 kali lipat. Ya. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh kita? Nah, sebenarnya pemerintah sudah memberikan cuan bahwa kita perlu cerdik. Cerdik di sini artinya kita perlu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, dan istirahat cukup, dan kelola stres. Itu singkatan dari cerdik. Yang pertama adalah kita perlu cek kesehatan secara berkala. Teman-teman boleh cek tensinya, ya, tiap hari bagaimana cek tensi kita. Sekarang banyak device yang bisa mengecek tensi kita supaya tensi kita itu normal. Karena hipertensi 90% itu tidak ketahuan penyebabnya ataupun silent killer. Jadi seringkali tidak ada penyebabnya, teman-teman. Ya, tidak ada gejalanya maksudnya, ya. Jadi gejalanya juga seringkali nggak ketahuan, ya. Kemudian boleh dicek kolesterolnya, ya. Nah, kolesterolnya dicek, cara makannya kita bisa cek, kemudian cek gula darahnya, kemudian teman-teman punya MEGPA boleh dicek itu karena itu juga akan membantu mengetahui kualitas dari pembuluh darah kita. Kemudian saraf parasimpatik, saraf simpatik bisa juga dilihat di situ. Bahkan usia dari pembuluh darah yang menunjukkan bahwa kelenturan dari pembuluh darah kita bisa juga tahu dari situ. Atau juga cek dengan timbangan yang bisa melihat kadar lemak kita, tulang kita, ataupun otot kita. Ya. Kemudian ya tentunya rokok kalau bisa dienyahkan. Jadi C, yang E-nya itu enyahkan rokok. Kemudian rajin aktivitas fisik, ya 30 menit per hari minimal, kemudian diet seimbang, jadi gula, garam, dan lemak perlu diatur, istirahat cukup, dan kelola stres. Ya, istirahat cukup ini penting banget, ya, karena semakin usia tua, semakin kurang istirahat umumnya. Biasanya kalau bayi itu bisa tidur seharian, nanti kalau udah usia-usia menanjak, biasanya pada sulit tidur. Kemarin saya ada customer sampai sulit tidur sampai dari muda. Nah, itu perlu perhatian sekali. Nah, teman-teman, mari kita saksikan video berikut ini. Oke. Preview. Coba pikirkan sejenak inovasi-inovasi terbaik manusia. Betapapun inspiratif dan mengagumkan, semua itu tidak sebanding dengan kekuatan dan kemampuan inovasi terhebat sepanjang masa. Tubuh manusia. Di pusat tubuh manusia, Anda akan menemukan otot yang paling kuat dan penting, jantung. Seperti mesin dari mobil sport, jantung adalah kunci untuk memaksimalkan dan memelihara performa tubuh yang optimal. Akan tetapi, usaha untuk memelihara kondisi tubuh telah berkembang menjadi kepedulian yang semakin mencemaskan, dengan faktor-faktor seperti obesitas dan diabetes yang meningkat, belum lagi fakta bahwa penyakit jantung kini adalah pembunuh nomor 1 di Amerika Serikat. Tidak pernah sebelumnya sejelas saat ini bahwa jantung yang kuat merupakan kunci kesehatan jangka panjang. Seiring dengan peningkatan faktor penyebab masalah jantung, meningkat pula usaha mencari solusinya, terdepan dalam upaya menuju solusi masalah jantung adalah ProRG9 Plus. ProRG9 Plus adalah produk revolusioner yang menampilkan peran penting L-arginin yang terkenal dalam komunitas para ilmuwan berkat kandungannya yang ampuh untuk meningkatkan kondisi kesehatan tubuh serta manfaatnya bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Di dalam tubuh, L-arginin diubah menjadi nitric oxide yang merelaksasikan pembuluh darah dan membantu mengatur tekanan darah guna melancarkan aliran darah ke organ-organ vital. Keistimewaan dari L-arginin telah diakui dengan memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1998 untuk kategori pencapaian yang luar biasa dalam bidang kedokteran.
Sejak saat itu, L-arginin telah menciptakan ketertarikan yang tinggi dalam industri farmasi dan suplemen makanan. Peran luar biasa dari L-arginin sebagai bahan terapi ini telah dibuktikan oleh ribuan studi klinis ilmiah. Sebagaimana halnya debu dan sisa kotoran dapat menumpuk dan merusak kinerja mesin, sirkulasi darah yang buruk pun dapat merusak jantung. Nitric oxide secara alami diproduksi dalam sel-sel endotel pada arteri. Namun sebagai gas, rentang kehidupannya hanya beberapa detik saja. Meningkatkan produksi dari nitric oxide, L-arginin mencegah molekul menjadi tidak aktif dan menawarkan berbagai manfaat jangka panjang bagi sistem kardiovaskuler. Ditambah lagi, L-arginin dapat meningkatkan kesehatan tubuh dalam berbagai aspek lain. L-arginin telah terbukti mampu meningkatkan fungsi imunitas, melawan penuaan dini kardiovaskuler, meningkatkan fungsi kesehatan seksual, meningkatkan aliran darah ke otot, dan meningkatkan energi tubuh. ProArgin 9 Plus diformulasikan berkolaborasi dengan salah seorang dari para ahli terkemuka dalam penelitian L-arginin, sekaligus seorang ahli endokrinologi bernama Dr. J. Joseph Prendergast. Bahkan, berkat pemakaian L-arginin di klinik beliau, Dr. Joe Prendergast telah berhasil menangani ribuan pasien dan telah merasakan manfaat yang luar biasa. Jadi mengapa harus berkompromi untuk sesuatu yang menawarkan masa depan terbaik yang mungkin Anda dapatkan? Berpalinglah pada sebuah produk yang dikembangkan oleh para ahli medis dan nutrisi terkemuka. Suatu formula revolusioner yang diproduksi menggunakan standar tinggi terhadap jaminan kualitas dan telah nyata terbukti meningkatkan kesehatan kardiovaskuler dan aliran darah menuju organ-organ vital. Dengan ProArgin 9 Plus, Anda memberikan mesin tubuh Anda segala yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan berumur panjang. Mulailah hari ini dengan menyadari seluruh potensi yang dapat Anda miliki bersama ProArgin 9 Plus. Jadi teman-teman, sebagaimana kita tahu bahwa di Sinergi sebenarnya punya solusi untuk masalah jantung ya. Karena tadi kalau cerdik, salah satunya adalah kita perlu menerapkan diet yang sehat ataupun memberikan asupan nutrisi yang bagus. Nah, Sinergi menyediakan produk tersebut, jadi produk yang penelitiannya mendapatkan hadiah Nobel ya. Jadi di mana produk kita ProAgin Plus mempunyai kandungan yang disebut dengan asam amino L-arginin, di mana L-arginin itu nanti akan melebarkan pembuluh darah kita karena L-arginin di dalam tubuh akan dibentuk menjadi nitric oxide. Dengan aliran darah yang lancar, maka tekanan darah menjadi bagus, kemudian sampah-sampah di dalam tubuh kita akan menjadi terbuang dengan baik. Kemudian organ-organ menjadi terregenerasi dengan baik. Nah, ini penting banget karena nitric oxide dengan berjalannya waktu semakin berkurang. Ketika usia-usia di atas 50 ya ataupun di atas 60, kandungan nitric oxide kita tinggal 15%. Padahal kalau di usia-usia di bawah 20 tahun masih 100%, kalau cara ataupun gaya hidup kita masih sehat. Tapi kalau misalnya banyak minum minuman manis, banyak merokok ataupun hal-hal yang lain tadi, maka di usia-usia di bawah 20 tahun banyak yang juga memiliki nitric oxide yang rendah, terbukti banyak penyakit jantung diderita oleh anak muda. Nah, ini adalah L-arginin, satu bahan yang ada di dalam ProArgin Plus. Ya, manfaatnya banyak banget. Paling utama di sini adalah terkait dengan jantung dan pembuluh darah. Nah, ini ProArgin Plus kita, ada L-argininnya dengan kualitas farmasi. Jadi, L-arginin itu tidak main-main, teman-teman. Jadi, mungkin di luaran sana ada L-arginin, tapi kalau tidak kualitas farmasi, tidak bisa masuk ke dalam tubuh dengan baik. Tapi L-arginin kita ya adalah L-arginin dengan kualitas terbaik, masuk dalam PDR ya sebagai referensi bagi para dokter dalam meresepkan obat ataupun produk-produk yang memiliki ya kualitas tertinggi. Di situ disebutkan bahwa produk L-arginin memiliki L-arginin dengan kualitas terbaik dunia. Bahkan di dalam ProArgin Plus ada vitamin D3 atau vitamin D3 yang membantu mengurangi peradangan tubuh, ada vitamin C yang membantu mengenyalkan dari pembuluh darah, ada resveratrol yang membantu menurunkan kolesterol, dan ada vitamin B6, B12, asam folat yang bekerja sama dengan L-arginin dan juga vitamin yang lainnya akan membantu menurunkan
homocysteine sebagai penyebab dari peradangan tubuh. Ya, oke. Nah, bagaimana kaitannya produk kita terkait dengan penyakit jantung? Nah, ini banyak penelitiannya, teman-teman. Penggunaan L-arginin, ya, L-arginin 6 gram per hari atau setara misalnya 1 saset sampai 2 saset per hari, ya, itu ternyata bagus sekali untuk membantu mengurangi nyeri pada dada, ya, nyeri dada yang menjalar ke bahu ataupun lengan. Akibat apa? Akibat dari kurangnya pasokan oksigen yang kita sebut dengan angina pectoris, ya. Jadi penelitiannya 6 gram per hari saja selama 3 hari itu sudah membantu menurunkan kejadian nyeri dada, ya. Kemudian tadi ya, gagal jantung kongestif. Ya, penyakit jantung selain jantung koroner ada juga gagal jantung kongestif. Artinya pompa dari jantungnya tidak kuat sehingga aliran darah ke sel-sel tubuh tidak lancar. Akhirnya jantung menjadi membesar ataupun kardiomiopati ataupun kardiomegali. Nah, ini biasanya terjadi penumpukan cairan tubuh ataupun kelelahan. Dan ini pun ada penelitiannya. Jadi penelitian di mana L-arginin kemudian ditambah citrulline itu bisa membantu menurunkan masalah pada gagal jantung kongestif ataupun pada mereka-mereka yang pompa jantungnya tidak kuat, ya. Kemudian juga membantu menurunkan tekanan darah. Bahkan dalam takaran setara dengan setengah saset saja sudah membantu menurunkan tekanan darah pada individu tertentu. Dan ini juga didukung oleh banyak penelitian, ya, penelitian pada diabetes mellitus ataupun pada mereka-mereka yang punya masalah hipertensi, ya. Kemudian juga membantu mengurangi risiko pengentalan darah. Apalagi, ya, ketika L-arginin ditambah vitamin B, tadi ada vitamin B6, asam folat, B12, kemudian ditambah garlic, apalagi ya, itu akan membantu menurunkan kekentalan darah. Nah, kekentalan darah ini adalah hal yang menjadi problema bagi kita karena gaya hidup yang tidak sehat tersebut, ya. Ini contoh penelitiannya dari American Journal, ya, kardiologi, itu dia memberikan setara dengan 2 saset atau 8,4 gram per hari. Jadi kalau 1 saset produk kita itu ada 5 gram L-arginin, ini ada penelitiannya, 8,4 gram per hari selama 2 minggu ternyata membantu menurunkan agregasi platelet ataupun perlengketan dari keping-keping darah. Ya, jadi itu ada penelitiannya. Apalagi kalau ditambah dengan garlic ataupun juga ditambah dengan misalnya produk yang terbaru kita, misalnya Synerbit, itu juga akan membantu menurunkan kadar homocysteine. Di pertemuan sebelumnya, kita tahu bahwa homocysteine itu kalau kadarnya lebih dari 15, yang bagus itu 5-10, kadarnya di atas 15, itu akan meningkatkan resiko peradangan pada pembuluh darah. Ketika pembuluh darah radang, maka lama-kelamaan terjadi plak. Ya, singkatnya seperti itu. Kemudian, nah, ini juga L-arginin itu juga bagus untuk mengurangi lemak di dalam tubuh kita, kemudian membantu menurunkan berat badan karena lemaknya juga berkurang gitu kan. Nah, kemudian juga membantu meningkatkan hormon pertumbuhan secara alami. Jadi, buat apa kita pakai suntik-suntik hormon untuk awet muda? Nah, di L-arginin ini bisa membantu membentuk hormon pertumbuhan. Ini juga penting bagus banget untuk pembuluh darah kita agar tergenerasi dengan baik. Kemudian ya mereka-mereka yang ingin awet muda, cantik, nah itu dengan lancarnya aliran darah, dengan adanya peningkatan hormon pertumbuhan secara alami, maka akan membantu tampilan kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian di sisi lain juga L-arginin juga akan membantu meningkatkan sensitivitas dari insulin. Jadi insulin sensitif sehingga dia bisa mengangkut gula ke dalam sel darah sehingga gula yang ada di dalam aliran darah berkurang, maka
diabetes mellitus bisa terkontrol dengan baik ya. Itu. Kemudian, nah ini bahkan kalau biasanya kalau orang-orang yang terkena penyakit luka bakar biasanya diberikan L-arginin secara intravena, tapi kita bisa memberikan secara oral ataupun dengan minuman. Itu juga akan membantu meningkatkan penyembuhan luka, baik luka seperti luka bakar ataupun luka yang lainnya. Nah, ini juga bagi laki-laki ataupun bagi wanita juga akan membantu meningkatkan kesehatan seksual. Karena apa? Ketika terjadi disfungsi ereksi, ketika itu juga terjadi disfungsi endotel. Jadi disfungsi endotel berarti ada masalah di pembuluh darah kita. Karena pembuluh darah di area organ genital pria itu lebih kecil daripada di jantung dan otak. Jadi kalau misalnya sudah ada masalah DE di organ intim pria, sebenarnya 3 tahun ke depan harus hati-hati untuk terkena serangan jantung. Umumnya usia-usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, adik kecilnya susah bangun, nah itu perlu hati-hati ya. Oke. Nah, intinya teman-teman, dengan menjaga kesehatan jantung, maka kesehatan tubuh kita menjadi lebih sehat. Kesehatan sistem-sistem di dalam tubuh kita menjadi sehat. Terima kasih teman-teman, itu yang bisa saya share untuk hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan ke Ibu Seri. Silakan Bu Seri. Wah, terima kasih banyak Pak Henry. Tadi sudah rinci sekali Pak Henry menjelaskan kepada kita ya Bapak dan Ibu bahwa ada sign-sign dari anggota tubuh ketika kita mulai mengalami masalah jantung. Dan tadi Pak Henry juga menjelaskan bahwa kita harus cerdik ya Pak, cek secara Iya. rutin tensi, gula darah dan kolesterol, enyahkan rokok, jangan lupa olahraga dan juga tidur atau istirahat yang cukup. Nah, masih banyak lagi. Tapi Pak Hendra belum menjelaskan sampai habis. Sudah banyak sekali Bapak dan Ibu yang bertanya nih di kolom chat. Jadi kita langsung saja ke sesi pertanyaan ya Pak Hendri ya. Silakan Ibu. Oke, jadi di sini sudah ada Bapak Yudi. Prof, ada klien laki-laki detak jantungnya sering di angka 95 sampai 110 per menit. Itu penyebabnya apa dan solusinya apa? Oke, ini yang kita sebut dengan takikardi ya, ataupun denyut jantungnya tinggi gitu ya. Yang idealnya kan 60 sampai 80. Ya, kalau atlet itu bisa lebih rendah gitu kan. Nah, jadi anggap saja nih ritme jantungnya dia nggak pernah istirahat nih kalau udah di atas 100 gitu ya. Nah, penyebabnya banyak ya. Banyak bisa karena hormonal, misalnya karena hipertiroid, atau mungkin juga karena lagi stres, bisa juga ya. Ataupun penyebab-penyebab yang lainnya. Nah, solusinya bagaimana? Ya, kita tahu penyebabnya dulu. Tapi solusi dari sinergi bisa ya, kita bisa bantu dengan misalnya Proaginan Plus, kemudian ditambah dengan kalsium mak. Karena kalsium mak di situ ada magnesium yang membantu relaksasi di dalam tubuh kita. Boleh ditambah dengan misalnya noni plus. Kalau noni plus itu bisa di dalam tubuh kita akan meningkatkan serotonin di dalam tubuh kita. Jadi itu. Oke, semoga menjawab Pak Yudi dari Sidoarjo. Selanjutnya nih Pak Henry, ada Ibu Indri. Halo Pak Henry, punten izin bertanya, tapi nggak sesuai tema. Ada customer sedang hamil 16 week. HB-nya rendah, masih mual-mual gitu. Rekomendasi produk apa saja ya baiknya? Dan apa ProArgi itu aman untuk bumil? Wah, silakan Pak Henry. Oke, kalau 16 minggu berarti sudah berapa bulan, Mbak Seri? Berarti 4 bulan ya. ya betul. Oke, sudah 4 bulan. Jadi udah trimester kedua. Biasanya kalau udah trimester 2 udah nggak mual-mual nih ya. Oke, biasanya udah nggak mual-mual. Nah, kondisi anemia pada ibu hamil itu banyak sekali ya, karena
ibu hamil seringkali tidak memperhatikan makanannya. Pada ibu hamil perlu memperhatikan makanan, misalnya protein harus ada protein yang kualitas tinggi. Yang kualitas tinggi itu dari mana? Dari protein hewani. Ya, protein hewani misalnya dari daging, ya, daging merah misalnya. Nah, kemudian kemudian ada mual-mual gitu kan. Nah, itu biasa itu karena hormonal ya, karena hormonal. Jadi biasanya disarankan mungkin Mbak Seri udah melahirkan dia sarankan makanan-makanan yang tidak mengandung banyak lemak, kemudian hangat, kuah-kuah gitu ya. Dan solusinya dari sinergi apa? Nah, untuk meningkatkan HB-nya karena udah di trimester 2 boleh kita ada misalnya spirulina ya, kemudian ada juga klorofil bisa diberikan ya, kemudian ada spirulina, ada kolostrum ya. Kemudian satu lagi sebenarnya itu ada sinerbit. Ya, ya, sinerbit itu bisa diberikan. Ya, sinerbit kenapa bagus? Karena dia ternyata juga zat besinya bagus, kemudian asam folatnya juga bagus, ya. Itu bisa diberikan untuk itu. Ya. Tadi pertanyaan Pro Arji aman untuk bumil gimana tuh Pak? Oke, bisa saja diberikan ya untuk ibu hamil diberikan Proaginan Plus. Tapi utamanya ibu hamil yang mengalami hiperemesis ataupun yang tekanan darahnya tinggi. Ya, kalau tekanan darahnya tidak tinggi, ya bisa pakai yang lain. Ya, umumnya diberikan pada mereka-mereka yang tekanan darah tinggi. Ya, gitu. Jadi mereka-mereka yang tekanan darah tinggi itu kan bahaya nanti terjadi keguguran. Gitu lah. Jadi seperti itu. Atau yang kita sebutnya preeklamsi, bukan hiperemesis. Jadi preeklamsi. Gitu. Nah, Oke. silakan diberikan. Nah, kalau lebih bagus lagi Cyanamid daripada Pro-Argi. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Bu Indri ya. Mm-mm. Tadi seperti Pak Henry bilang, enaknya makan yang hangat-hangat, tapi jangan lupa dipeluk suami lebih hangat ya Pak ya. Ah, Apalagi itu. bumil biasanya butuh dimanja. Nah, itu dia. Asal ngidamnya jangan macam-macam. Itu permintaan pria. Ini dari Neng Azi. Saya ada gangguan jantung dan alhamdulillah Pro Arji setiap hari benar-benar membantu keluhan jantung saya. Oh iya, udah konsul sama dokter saya dan diperbolehkan pakai Pro Arji. Wow, Neng Azi, ini sebuah testimoni ya Pak Henry ya bahwa Iya, eh, silahkan. Bagus dengan tuh ya. Nah, betul dengan karena kan gangguan itu nutrisi ya, nutrisi. Jadi karena untuk ibu hamil, kan di situ ada asam folatnya, ada B6-nya, ada vitamin D3-nya. Itu kan bagus buat ibu hamil ya. Tapi umumnya ketika trimester 2 lah, kalau trimester 1 kan masih lagi mual-mualnya gitu kan. Biasanya banyak yang nolak gitu lah makanan. Oke, selanjutnya ada Ibu Maulidia. Untuk yang sudah cuci darah 2 tahunan, kira-kira produk apa yang harus kita berikan nih Pak? Atau apakah bisa dengan produk sinergi karena cukup lama? Jadi cuci darahnya sudah hampir 2 tahun nih Pak. Oke. Kalau udah cuci darah, umumnya perlu diperhatikan ya. Setelah pasca cuci darah, biasanya perhatikan air minumnya, ya. Air minumnya nanti, misalnya kalau dibatasi ya perlu pembatasan. Kemudian perlu lihat juga kreatinin, ureum, dan GFR-nya. Nah, dari situ nanti kita bisa tentukan mana yang prioritas kita berikan untuk customer tersebut. Biasanya untuk Pro Aji itu Pro Aji, garlic ataupun Cynerbit itu aman untuk mereka-mereka yang cuci darah. Nah, untuk protein biasanya akan kalau pada saat proses cuci darahnya protein bisa banyak, tapi setelah pasca cuci darah biasanya akan dibatasi. Oke, selanjutnya dari Ibu Wiwi. Mohon petunjuk Pak Henry. Ini saudara ada yang punya keluhan hipertensi. Jantung juga sudah cuci darah 2 kali. Solusi nutrisi yang diminum apa saja Pak? Tadi persis ya. Ya tadi ya, jadi sama sudah di spill di awal, ada Pro Aji, ada garlic, kemudian ada Cynerbit, silahkan diberikan. Nah,
Selanjutnya dari Ibu Mimi, Pak Henry, kalau yang sudah pasang ring konsumsi Pro RG-nya sehari berapa saset ya? Oke, yang sudah pasang ring itu kuat. Jadi ada yang bertanya nih, kalau pasang ini ringnya copot nggak? Nggak gitu ya. Itu di luar pertanyaan. Tapi kalau sudah pasang ring, silahkan konsumsi ya bertahap saja, mulai dari 1 saset per hari hingga 2 saset atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, Oke, selanjutnya dari Ibu Sri Hartati, Pak Henry, untuk mengalami kolesterol tinggi di angka 305, apakah Pro RG saja bisa membantu atau ada nutrisi tambahan ya? Terima kasih. oke. Jadi Bapak Ibu semua ya, kolesterol itu kan bah 70% itu dibuat oleh tubuh kita. 30% itu hanya dari makanan. Ya, seringkali kita sudah atur makanannya rendah kolesterol tapi kok masih tinggi ya, masih tinggi ininya, masih tinggi kolesterolnya. Bahkan 300 ya. Kolesterol tinggi seringkali juga tidak memberikan gejala apa-apa buat tubuh kita. Tiba-tiba begitu cek, oh ternyata kolesterolnya tinggi ya. Misalnya ini 300 ya. Standarnya kan 200 atau kalau sudah di atas 250 atau 249 itu perlu diperhatikan banget. Oke. Nah, kemudian apakah Pro Aji bisa membantu? Silahkan konsumsi Pro Aji ya. Pro Aji kemudian dibantu dengan garlic dan satu lagi sebenarnya Synerbit. Ya, Synerbit itu juga bisa diberikan. Apakah bisa dikombin dengan Pro Aji? Silahkan bisa dikombin Pro Aji dan Synerbit. Karena di bit itu mengandung betain. Nah, betainnya tinggi banget sekitar 120-an, 129 miligram per 100 gram bit. Nah, betain ini bisa membantu mengurangi kolesterol juga, melindungi hati dan juga membantu mengurangi pelemahan hati. Nah, tadi di awal saya sebutkan 70% kolesterol itu dibentuk oleh tubuh kita, terutama di liver. Nah, intinya apa? Kita perlu lindungi liver kita supaya sehat. Nah, antara lain bit ini juga bisa bagus untuk membantu melindungi liver kita supaya sehat atau hyper protection ya di situ. Jadi silahkan. Jadi kalau untuk kolesterolnya tinggi 305 ya, apa yang perlu dilakukan? Mau minum Pro Aji boleh, kemudian tadi apa? Synerbit ya silahkan, ditambah garlic apalagi bagus, ditambah Mistika juga akan tambah bagus. Kenapa? Nah, kolesterol tinggi akan menjadi tidak masalah. Seringkali ini ada paham lain ya. Kalau Bapak Ibu sering dengerin TikTok ya ataupun dengerin di media-media yang lain, saya kolesterol udah tinggi tapi kok nggak kena jantungan gitu kan. Nah, itu sebenarnya karena status dari antioksidannya cukup. Nah, makanya diberikan Mistika supaya kolesterolnya itu tidak diserang oleh free radikal. Kalau sudah diserang oleh radikal bebas, kolesterol menjadi teroksidasi, dia cenderung menempel di pembuluh darah, lama-kelamaan menjadi plak. Begitu, Mbak Seri. Oke, agak panjang untuk kolesterol tinggi ini. Iya. Dari Bu Erning, untuk yang pembekakan jantung bagaimana Pak? Bisa nggak pakai Pro RG maksudnya ya? Iya, jadi pembengkakan jantung kan tadi ada kardiomegali ya, karena fungsi dari jantung itu tidak kuat di dalam memompa darah ya. Jadi tadi ada ya kardiomegali ataupun pembesaran jantung ya. Itu silahkan diberikan proaji sehingga aliran darah lancar. Ketika aliran darah lancar, maka kerja jantung jadi tidak berat. Nah, karena pompanya bagus, maka cairan yang ada di dalam dalam jantung itu bisa keluar dengan baik. Tadi ingat di presentasi per menit jantung kita itu bisa 5 liter ya, 5 liter dikeluarkan. 4 sampai 5 liter. Kalau wanita sekitar 4 liter. Jadi itu harus keluarkan semua, itu kan supaya bisa mengalir ke dalam tubuh kita. Kalau masih ada sisa, nggak bisa sisa 2 liter, ya jadi napas ngap-ngapan ya gitu.
Jantung juga kerja berat, harus mompa, ya lama-kelamaan itu tadi besar begitu. Jadi silakan ya, bisa dibantu dengan Pro Arginine Plus. Oke, Pak. Selanjutnya ada Pak Imam. Izin bertanya Pak Hendri, jika konsumen memiliki riwayat asam lambung, nah bagaimana cara mengkonsumsinya nih Pak? Oke, ini kan rasanya agak asam ya. Jadi rasanya agak asam. Nah, kalau rasanya agak asam, cara konsumsinya, cara yang pertama adalah kurangi takarannya. Hmm. Ya, cara yang pertama kurangi takaran. Cara yang kedua, dekatkan dengan makanan. Misalnya kita habis makan, baru langsung konsumsi Pro Aji. Memang paling ideal adalah pada saat perut kosong. Tapi kalau misalnya untuk kasus-kasus yang punya masalah di lambung, mah kurangi takarannya, kemudian dekatkan dengan makanan, misalnya makan siang, habis itu langsung konsumsi Pro Aji. Atau kalau misalnya sudah setelah makan pun nggak bisa, cara minumnya di antara waktu makan. Jadi sedang makan nasi, sedang makan misalnya protein, langsung konsumsi Pro Argi. Itu kalau mereka-mereka yang aktif, ya seperti itu. Jadi banyak cara sih konsumsinya, ya. Gitu. Oke, Pak Hendri. Selanjutnya dari Pak Hardidin. Pak Hendri bertanya, paman saya kemarin di angiografi dokter memutuskan tidak bisa dipasang stent, harus ditindak CABG. Kami memutuskan dengan obat saja, apa dengan Pro Argi dapat membuka penyempitannya. Nyuhun. Oke, mungkin di sini kemarin ya beberapa 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya kemarin kalau tidak salah ada yang bercerita nih, Pak Idal ada nggak di sini? Oh, Pak Idal nggak ada ya? Iya, ya, Ya oke. dia tidak Ya, ada. dia dia customernya itu sudah ada jadwal untuk pasang ring ya. Ternyata setelah mengkonsumsi Pro Arginine Plus, dia menjadi sehat kembali dan tidak jadi pasang ring gitu ya. Jadi itu yang kemarin yang disampaikan oleh namanya Pak Irel ya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan ini? Dia eh, dia dia tidak bisa dipasang ring atau stand ya, tapi harus CABG. Mungkin ini karena ininya penyumbatannya terlalu panjang ataupun banyak. Jadi lebih ekonomis kalau pakai CABG gitu ya. Nah, bagaimana dengan Pro Aji? Silakan dikonsumsi Pro Aji karena Pro Aji itu kan juga membantu mengurangi pembentukan plak, mengurangi pengentalan darah, kolesterol dan meningkatkan aliran darah menjadi lancar. Jadi silakan dikonsumsi ya. Oke, semoga menjawab Pak Hardidin. Kita buka dua pertanyaan lagi ya Pak ya. Di Ya, sini tadi juga sudah ada beberapa testimoni dari Ibu Indri. Oh, dia mau share kondisi customernya. Sebentar. Selanjutnya. Ya, Pak. Oke. Jadi Bu Indri bilang mau share kondisi customer. Suami saya didiagnosis dari katup jantung bocor parah dan harus dioperasi. Sebelum didiagnosis dokter keluar, sempat merasa nafas pendek dan irama jantung yang tidak beraturan selama 2 minggu. Setelah itu karena sudah merasa nggak mampu menahan, suami saya minta untuk dibawa ke UGD, tetapi sebelum sampai UGD suami saya di USG paru, ternyata di paru banyak cairan dan setelah kurang lebih 4 hari di ICU, lalu 3 hari keluar dari rumah sakit dan kontrol ke 1, suami didiagnosis seperti itu sama dokter jantung. Seperti apa itu Pak? Apa saja yang harus dikonsumsi dari produk sinergi? Wah, semoga suaminya cepat sembuh ya Ibu Indri. Gimana tuh Pak? ya, ya karena kan sebenarnya ini sama ya. Penyakit jantung kan tidak hanya penyakit jantung koroner. Nah, ini kaitannya dengan katup dari jantungnya. Karena katupnya bocor, maka aliran darah harusnya keluar dari ventrikel kiri ke kanan, dia balik lagi gitu ya. Sorry. Kita itu bisa konsumsi Proaginan Plus. Untuk takarannya, karena di Nah, sini dibilang minumnya dibatasi 1,5 liter per hari nih Pak.
Ya, takarannya karena dibatasi airnya, maka untuk melarutkan pro ajinya juga dibatasi aja. Kalau 1,5 liter masih moderat. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Selamat sore Pak Henry dari Pak Rahardian. Bertanya apakah Pro Orgi bisa untuk membantu wanita yang sulit hamil. Nah, tadi sudah diinformasikan Pak Henry. Tadi sempat di akhir presentasi beliau ya Pak ya. Iya, bagus sekali ya L-arginin untuk wanita-wanita yang sulit hamil, ya karena L-arginin itu juga akan membantu menyuburkan ya, eh, menyuburkan dari reproduksi kita ya, baik pria maupun wanita. Ingat pada kasus-kasus infertil ataupun kasus-kasus sulit hamil, ternyata 40% pada pria, 40% pada wanita, dan 20% kombinasi. Jadi jangan wanitanya saja, ternyata pria juga berpengaruh. Jadi dua-duanya ya. Silahkan kalau mau konsumsi ProAci. Mau ditambah produk yang lain ya silahkan saja. Misalnya kita ada kalsiumat ya, ataupun produk-produk yang membantu yang lainnya. Nah misalnya biasanya wanita yang sulit hamil, untuk wanita nih ya, wanita kebanyakan karena endometriosis, kemudian kista, miom, ataupun hormonal tersebut. Nah, untuk kasus-kasus tersebut, nanti biasanya kan insulinnya nggak bagus ya, PCOS misalnya, insulinnya nggak bagus atau gulanya nggak bagus. Nah, itu bisa dibantu dengan program penurunan berat badan, kemudian biom itu bisa diberikan, bahkan Senerbit juga bagus sekali karena Senerbit ada betain yang membantu mengurangi peradangan. Ya, silahkan. Wow, terima kasih Pak Henry. Tadi di-spill beberapa kali oleh Pak Henry, sinar itu bagus untuk ibu hamil juga ya Pak ya. Tadi Ya, juga bagus untuk dikombin dengan produk lain. Nah, saya mau share dulu nih Pak Henry. Oke, siapa boleh dong di raise hand Bapak dan Ibu yang ikutan PO Signerbit kemarin boleh siapa aja? Saya pengen tahu nih yang ikutan PO Signerbit kemarin. Nah, jadi Signerbit ini bagus banget ya Pak Henry ya, banyak manfaatnya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang kemarin belum kebagian ikutan PO, jangan sedih, Bapak dan Ibu tetap bisa melakukan pembelanjaan baik online maupun offline. Nah, kenapa? Karena manfaatnya banyak banget, mendukung kesehatan kardiovaskular dan meningkatkan kesehatan aliran darah. Nah, jadi Synerbit ini juga memberikan energi alami dan melawan kelelahan. Jadi dia kaya antioksidan untuk melindungi tubuh dari stres oksidatif. Jadi Synerbit juga memelihara kesehatan pencernaan dan serat prebiotik. Kenapa? Karena di dalamnya ada ekstrak delima, apel, anggur merah, teh hijau, buah zaitun, dan biji anggur. Benar nggak Pak Henry? Mungkin boleh dong tambahan dari Pak Henry, kenapa harus mengkonsumsi Synerbit nih Pak Henry? ya. eh, karena Senerbit ya feel the beat ya. Jadi memang dia dia bagus banget buat tubuh kita ya. Seringkali ya banyak pertanyaan apa bedanya beat kita dengan beat yang lainnya gitu kan. Nah, itu sebenarnya karena formulasinya teman-teman. Jadi formulasinya kita berbeda dengan yang lainnya ya. Di situ tadi udah dijelaskan selain beet sebagai sumber alami dari produk ini ya, beetnya, kemudian juga ada polifenol, yang polifenolnya itu sebagai antioksidan yang sudah dipatenkan juga oleh Nature Sunshine ataupun di Youth Center. Kemudian ada juga prebiotiknya juga di situ ada FOS dan juga macam-macam yang ada vitamin yang untuk pendorong terbentuknya energi ataupun untuk membantu kesehatan dari darah kita. Jadi itu BIT. Nah, BIT kita itu bagus banget Mbak Seri karena didatangkan ataupun dibudidayakan di Tibet ya budidaya di Tibet di ketinggian 10.000 kaki atau sekitar di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Nah, ketika di mana ada
kondisi-kondisi tersebut biasanya tumbuhan kan jarang yang hidup ya, jarang yang hidup. Tapi bit dengan apa survivalnya dia bisa bertahan di situ. Kemudian dengan cara apa dia menghasilkan nutrisi-nutrisi penting buat tubuh kita. Nah, itulah bedanya bit kita karena bit kita didatangkan dari Tibet dan supervisi langsung dari Youth Center NSI dengan distandarisasi benar-benar oleh litbang kita lah ya, litbang kita. Nah, itu bit kita. Kemudian yang paling penting ya, tadi udah di-spill sebenarnya bit kita itu ya, itu kandungan akan nitratnya itu tinggi ya, kan kandungan nitratnya tinggi. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan ya, kalau misalnya antara apel yang tumbuh di sekitaran kita dengan apel yang tumbuh di pegunungan pasti berbeda. Demikian juga bit ya. Bit itu juga walaupun di sini ada bit, tapi kalau misalnya tumbuh di lingkungan yang tepat, maka kandungan nutrisinya adalah tinggi banget. Jadi di situ ada nitrat, nitratnya tinggi, nanti nitrat di dalam tubuh kita, nanti di dalam dalam mulut kita akan dirubah menjadi nitrit ya sekitar 25%, kemudian masuk di dalam lambung, dari nitrit bisa menjadi nitrik oxide ataupun NO ya, bisa di dalam lambung ataupun dalam aliran darah. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Kemudian juga mengandung fenol ya, itu sebagai antioksidan yang melindungi pembuluh darah kita supaya tidak rusak. Kemudian ada di bit kita juga ada vitamin C-nya ya, vitamin C. Kemudian ada juga karotin ataupun beta karotinnya, dan ada juga namanya betalain. Betalain ini yang memberikan warna merah keunguan ataupun merah ke keorangean ya dari bit ya. Merah keunguan itu karena kandungan ini, pigmen ini. Jadi ini juga sebagai antioksidan. Dan satu lagi ada betain. Nah, betain ini sebagai anti peradangan untuk membantu juga supaya fungsi liver kita menjadi oke, menjadi bagus, dan membantu supaya lemak tidak terdeposit dengan banyak di dalam tubuh kita. Itu kurang lebih, Mbak Seri. Banyak sekali keutamaannya dari Sinerbit ini ya Pak ya. Jadi jangan Iya. sampai nggak ikut order Sinerbit tadi. Penjelasan Pak Henry panjang banget bahwa dengan satu box Sinerbit ini banyak manfaatnya, sejuta manfaat dan bisa dikonsumsi siapa saja. Jadi cus langsung order ke customer service Sinergi. Tapi selain itu Pak Henry, saya ingin memberikan informasi juga bahwa Sinergi akan mengadakan event 17-an. Jadi meriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Kita akan adain lomba 17-an di hari Jumat tanggal 23 Agustus. Jadi bertempat di kantor kita di jam 14.30. Kita akan seru-seruan lomba bersama Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar. Jadi langsung saat ini langsung nih kelihatan nih di layar Bapak dan Ibu scan QR code-nya untuk daftar. Kenapa? Karena akan ada banyak banget hadiah menarik karena kita akan seru-seruan bareng. Selain itu ada hadiah produk dan juga merchandise apa aja langsung sekarang scan QR code, ikut daftar dan datang di hari Jumat. Jangan sampai ketinggalan. Nah, ada yang menarik apa lagi? Banyak banget nih Pak Henry. Jadi kita akan adain Merdeka Flash Sale. Ini dari tanggal 20, sebentar saya, oh wait, sebentar ada kesalahan teknis, wait Pak. Nah, jadi kita akan adain flash sale dari tanggal 23 Agustus. Bentar saya share screen terlebih dahulu. Wait. Ini sepertinya sinyalnya agak error. Ah, Nah, ini yang menarik. Nah, ikut rayain dengan
pembelian Signerbit. Wah, khusus Bapak dan Ibu. Jadi, kita akan kasih spesial diskon 79.000 berlaku kelipatan untuk pembelian 1 box Signerbit. Dan untuk pembelian 2 box Signerbit, selain itu juga bisa mendapatkan free merchandise dan juga bisa memilih 5 saset produk. Mau Enerleaf, Bayong, ataupun Signer Clove. Jadi kita bikin promo ini karena flash sale terbatas dari tanggal 23 sampai 31 Agustus. Jadi nanti pagi-pagi tanggal 23 langsung cus order online dan hubungi customer service untuk mendapatkan diskon dan juga hadiah menarik dari promo Signerbit tersebut. Wow. Jangan sampai ketinggalan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Henry bahwa manfaat Signerbit itu banyak banget. Nah, Pak Henry tadi Bapak dan Ibu sudah mengisi link absensi untuk kita bagikan hadiah pada sore hari ini. Jadi sore hari ini saya ingin membagikan hadiah menarik yaitu produk yang sangat bermanfaat. Apa itu? 1 botol garlic. Nah, kita akan undi secara acak. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Mungkin dari Pak Henry nih, boleh dibantu hitungkan untuk yang mendapatkan 1 botol garlic nih Pak Henry. Boleh dibantu? Oke, 1, 2, 3. Oh, selamat Ibu Erna Damayanti mendapatkan 1 botol garlic. Ibu Erna silakan menghubungi customer service untuk memberikan alamat karena produk akan kami kirim ke alamat Ibu. Selanjutnya akan mendapatkan merchandise atau tumbler menarik dari Sinergi. Siapa dia? Boleh dibantu hitung Pak Henry? 3, 2, 1. Selamat Ibu Indriati mendapatkan merchandise menarik yaitu tumbler dari Sinergi. Silahkan menghubungi customer service untuk memberikan alamat Ibu dan nomor kontak Ibu karena merchandise tersebut akan kami kirim ke alamat Ibu. Wah, tidak terasa Pak Henry, kita sudah di penghujung acara. Bagi-bagi hadiah sudah, Pak Henry sudah memberikan informasi, pengetahuan yang bermanfaat untuk Bapak dan Ibu juga sudah. Sesi tanya jawab juga sudah. Jadi Bapak dan Ibu yang mungkin masih ingin bertanya atau konsultasi lebih lanjut, jangan bersedih, bisa langsung kontak ke WhatsApp Pak Henry. Jadi akan ada banyak antrian yang menunggu karena setelah webinar ini mungkin masih nanggung nih, ada yang perlu ditanyain, langsung saja konsultasi melalui WA pribadi ke Pak Henry. Terima kasih banyak Pak Henry untuk waktunya dan ilmunya pada hari ini. Terima kasih banyak juga Bapak dan Ibu sudah menyempatkan hadir di webinar Sinergi Worldwide pada hari ini juga. Saya Sherry, izin pamit pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa konsumsi produk Sinergi. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat sore.